Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bunga Anissa Berta, NPM saya A1J021022. Saya berasal dari program studi pendidikan nonformal Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Saya merupakan mahasiswa semester 3. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengembangan dan kurikulum. Berikut ini adalah biodata singkat dari saya. Selanjutnya kita ke materi. Sebelum ke materi, berikut ini agenda kelas hari ini. Yang pertama ada pengertian pengembangan kurikulum, ada perkembangan kurikulum di Indonesia, fungsi kurikulum, prinsip kurikulum, ada juga komponen kurikulum, model kurikulum, serta program paket A, B, dan C. Di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengembangan kurikulum. Kalian ada yang tahu belum pengembangan kurikulum itu apa? Nah, kalau belum tahu, jadi saya akan menjelaskan pengertian pengembangan dan kurikulum terlebih dahulu. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya kurikulum adalah rencana pembelajaran. Jadi penjelasan dari pengembangan kurikulum yaitu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilaksanakan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Sejarah kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran, yaitu 1947. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. Yang kedua yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai di tahun 1952. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD. Yang keempat yaitu kurikulum 1968, bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Yang kelima, kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 ini mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA, yaitu cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning atau SAL. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006.
Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Berikutnya yaitu ada Kurikulum 2013 atau K13. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru atau Kurikulum 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ke-11 yaitu Kurikulum Merdeka, kurikulum yang dilaksanakan pada sejak tahun 2020. Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di kurikulum ini, siswa dan mahasiswa juga diberi kebebasan. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Yang pertama, fungsi kurikulum untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum untuk guru, yaitu sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan pada anak didik. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum untuk siswa. Sebagai acuan belajar, dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip umum. Di prinsip umum ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, dan yang kedua yaitu prinsip khusus. Terdapat prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, serta prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Terdapat komponen kurikulum. Yang pertama tujuan, yang kedua ada isi, yang ketiga strategi, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Model-model kurikulum. Yang pertama ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya. A. Kurikulum ideal, B. Kurikulum aktual, dan C. Kurikulum tersembunyi. Yang kedua yaitu berdasarkan struktur dan mata pelajarannya. A. Kurikulum terpadu, B. Kurikulum terpisah-pisah, dan C. Kurikulum terkorelasi. Yang ketiga ada berdasarkan pengembangan dan penggunaannya. A. Kurikulum nasional, B. Kurikulum daerah, C. Kurikulum sekolah. Berikut ini program paket. Ada paket A, B, dan C. Paket A memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Paket B memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Paket C memiliki keterampilan berwirausaha. Mata pelajaran yang ada di paket A, B, dan C. Yang pertama paket A. Adapun mata pelajaran di pendidikan kesetaraan paket A antara lain, yang pertama pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang terakhir, mulok, yaitu disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu paket B, mata pelajaran di pendidikan kesetaraan paket B. Yang pertama pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, keterampilan fungsional, mulok, disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu paket C, mata pelajaran di pendidikan kesetaraan paket C. Yang pertama pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, geografi,
ekonomi, sosiologi, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan, keterampilan fungsional, serta mulok disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Mulok yaitu muatan lokal. Berikut tadi penyampaian mengenai pengembangan kurikulum. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.